Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'd. Wallahu ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul 'azim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu hadirin jemaah Masjid Mujahidin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan yang paling utama tentu kita bersyukur biqaulina alhamdulillahirabbil alamin. Kedua kalinya salawat dan salam kita aturkan kehadiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dengan kita bersolawat menjadi identitas kita. Min ummati Rasulillah, termasuk umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena tidak ada umat-umat yang lain yang membaca sholawat kecuali umat Rasul. Maka setiap orang yang kemudian bersolawat kepada Rasulullah, ini artinya mendapatkan stempel, mendapatkan pengakuan dari Rasulullah SAW menjadi umatnya yang insya Allah mudah-mudahan kita akan dimasukkan ke dalam surga bersama Rasulullah SAW. Amin Allahumma. Bapak Ibu hadirin jemaah pengajian yang dimuliakan Allah, kita lanjutkan kajian kitab Al-Barzanji. Ini di bab yang ke-9. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Barzanji mengatakan, walamma balagha alaihi salatu wassalam arba'a sinina kharajat bihi ummuhu ilal madinatin nabawiyyah. Walamma balagha, dan setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai kepada umur arba'a sinina, 4 tahun. Nah, kalau umur 4 tahun kira-kira kalau anak-anak kita ini usia PK atau playgroup, berarti masih sangat kecil. Jadi playgroup 4 tahun, TK biasanya 5 tahun, TKB 5 tahun atau 6 tahun. Nabi Muhammad 4 tahun. Kharajat bihi, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajak keluar, yaitu ummuhu, ibunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mengajak kemana? Ilal Madinatin Nabawiyyah, untuk pergi ke kota Madinah atau yang dulu dikenal dengan Yasrib, dalam rangka untuk berkunjung ke makam ayahandanya Abdullah yang meninggal di daerah sana dekat dengan Madinah, dan juga untuk berkunjung ke keluarga. Jadi keluarga yang ada di Madinah, keluarga besar. Nabi SAW kecil 4 tahun sudah diajak muhibah, perjalanan jauh. Summa'adat fawafatha bil abwab au bisya'bil hujunil wafa. Ketika perjalanan panjang, perjalanan jauh dengan ibundanya,
dari Mekah ke Madinah, balik lagi dari Madinah mau kembali ke Mekah. Tentu perjalanan bukan perjalanan yang mudah, perjalanan yang sangat-sangat melelahkan, panas terik begitu rupa. Sekarang saja dengan kereta cepat itu ditempuh dengan 4 jam. Kalau dulu dengan bis sebelum ada ring road, sebelum ada jalan lingkar, zaman saya itu sekitar 11-12 jam dengan kendaraan bis biasa, jalur lama. Kalau jalur yang baru lingkar ring road itu sekitar 6-7 jam. Sekarang ada kereta cepat itu paling sekitar 3 jam atau 3,5 jam. Dulu Mekah Madinah, Madinah Mekah ditempuh dengan berhari-hari, bahkan mungkin berminggu-minggu. Perjalanan di tengah padang pasir, panas terik luar biasa. Maka termasuk ibundanya baginda Nabiullah Muhammad SAW yang perjalanannya begitu melelahkan sampai summa adat fawafatha. Kemudian ketika kelelahan ibundanya, bil abwa, sampai ke tempat yang namanya Abwa. Abwa itu au bi sya'bil hujun, yaitu di lereng-lereng Bukit Hujun yang sekarang itu dekat dengan makam Makla. Jadi sudah hampir menuju Mekah. Itu sudah sebentar lagi sudah masuk Mekah. Jadi kira-kira dari Makla itu ke Mekah atau ke Ka'bah itu sekitar 2,5 kilo atau 3 kilo lagi. Jadi sudah hampir sampai rumah sebetulnya. Tetapi ibundanya kemudian tidak kuat, akhirnya jatuh sakit, bahkan kemudian diabwa. Itulah kemudian Allah Subhanahu wa taala memanggil beliau, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Walhasil di Abwa itulah, di usia 4 tahun itulah baginda Rasulullah SAW resmi tidak punya ayah dan tidak punya ibu. Walhasil beliau Rasulullah SAW menjadi seorang anak yatim piatu dalam usia 4 tahun. 4 tahun usia baginda Rasulullah SAW, kemudian diasuh oleh kakeknya dan nanti juga akan diasuh oleh paman beliau. Rasulullah SAW artinya apa? Nabi SAW itu langsung dididik oleh Allah Subhanahu wa taala, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, diajari oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena orang tua beliau secara biologis yaitu Abdullah dan juga Aminah selaku ibunya telah diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin jemaah yang dimuliakan Allah. Fahamalatuhu Hadinatu Ummu Aiman al-Habasyiyah. Kemudian ketika di Abwa ibunya meninggal dunia, maka perjalanan yang sedikit lagi sampai ke rumah itu diantarlah Rasulullah atau Muhammad kecil ini oleh seorang yang merawat dan mengiringi perjalanan beliau dari Mekah ke Madinah dan dari Madinah ke Mekah. Di samping bersama ibunya juga ada penderek, ada yang mengiringi beliau, ada yang membantu beliau, namanya Ummu Aiman Al-Habasyiyah. Ini seorang penderek dari Habasyah. Jadi orang dari Habasyah yang sekarang itu adalah Ethiopia. Orang yang hitam, biasanya kulitnya hitam, kemudian punya kerja yang rikat cepat. Jadi biasanya memang jadi rewang. Ini Ummu Aiman.
yang mengiringi membersamai Rasulullah SAW perjalanan dari Mekah Madinah dan Madinah Mekah. Ketika ibunya meninggal dunia dan wafat dimakamkan di Abwa, maka Muhammad kecil ini kemudian dibawa oleh Ummu Aiman dan diserahkan allati zawwajaha ba'du min Zaid bin Haritsah maula wa adqalahu ala jaddih. Kemudian Nabi ini diserahkan kepada kakeknya yaitu Abdul Muttalib. Beliau adalah kakek yang sayang menyayangi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, Ummu Aiman ini adalah seorang Habasyah yang sangat patuh, yang sangat taat, membantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sejak kecil dan membersamai perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang Ummu Aiman ini kemudian setelah dewasa ini dijodohkan, dinikahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Zaid bin Haritsah. Zaid bin Haritsah ini juga dulu budak yang dimiliki oleh Rasulullah. Wakilah dalam pendapat yang lain mengatakan ini budak dulu dimiliki oleh Khadijah, yang kemudian dinikahkan dengan Ummu Aiman. Yang Zaid bin Haritsah ini saking dekatnya dengan Rasulullah SAW, saking hari-harinya dan mengabdi kepada Rasulullah, ini seringkali dinisbatkan kepada Rasulullah SAW. Jadi dulu Zaid ini sering dinisbatkan Zaid bin Muhammad, tetapi setelah turun ayat bahwa tidak boleh seorang itu dinisbatkan kecuali kepada walinya, kepada orang tuanya, maka kemudian Zaid ini dikenal dengan Zaid bin Haritsah, maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi kecil ini diserahkan ala jaddihi Abdul Muttalib, fadammahu ilaihi wa raqalahu wa a'la ruqiyah. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika diserahkan oleh Ummu Aiman dan disampaikan kepada kakeknya bahwasanya ibunya telah meninggal dunia, begitu terenyuhnya kakek beliau dan saking sayangnya beliau kepada cucunya, fadammahu, kemudian mendekap dengan dekapan penuh kasih sayang, dekapan penuh dengan perhatian. Bagaimana rasanya kemudian seorang yang ditinggal oleh bapaknya, seorang anak yang ditinggalkan oleh ibunya, tentu sebagai kakek ini rasanya luar biasa terenyuh. Kita nggak bisa bayangkan ada anak kecil itu umur 4 tahun sudah tidak punya ayah, tidak punya ibu. Begitulah Abdul Muttalib, fadammahu ilaihi wa raqalahu wa ala ruqiyah, mendekap dan dengan ucapan penuh kasih sayang, memberikan motivasi, memberikan satu semangat kepada Muhammad kecil ini. Kemudian dikatakan wa raqalahu wa ala ruqiyah, tenanglah anakku. Jadi disampaikan bahwasanya dulu itu tidak dikenal kalimat cucu. Jadi meskipun itu cucu, itu disebut sebagai libni, anak. Ini sebagai bentuk kedekatan kakek terhadap cucunya. Cucuku, bahwasanya engkau akan menjadi seorang yang ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kalimat-kalimat motivasi, kalimat membesarkan hati cucunya, kalimat yang supaya cucunya ini tidak hanyut di dalam kesedihan. Jadi dihibur terus. Waraqqa, jadi bahasanya Al-Barzanji, wa dhammahu ilaihi wa raqalahu wa ala ruqiyah, mendekap dengan kencang, mendekap dengan penuh kasih sayang, kemudian disampaikan dengan kalimat-kalimat yang membangkitkan semangat, menghilangkan kesedihan. Wa a'la ruqiyah, itu maknanya adalah kalimat hiburan. Nabi dihibur sedemikian rupa oleh kakek, supaya apa? Melupakan kesedihan beliau, supaya apa? Tidak merasa lagi kemudian merasa sendiri,
di sini masih ada kakeknya, di sini masih ada pamannya. Nah, itulah di antara hal-hal yang harusnya kita lakukan ketika kita melihat ada seorang yang kemudian meninggal bapaknya, meninggal ibunya, apalagi itu bagian dari orang yang terdekat dari kita. Harus kita hibur terus, kita motivasi terus, sehingga tumbuh di dalam pribadi baginda Rasulullah SAW adalah mentalitas kemandirian, bahwa meskipun tidak ada bapak, tidak ada ibu, tapi ada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ada orang yang dekat dengan dia. Ini kakeknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala inna libni hadza la sya'nan 'aziman fabakhin liman waqqarahu wa wala. Maka kemudian kakeknya Rasulullah ini mengatakan, inna libni, duhai anakku. Jadi sekali lagi yang dimaksud anakku ini sebagai bentuk kedekatan, meskipun itu secara biologis adalah cucu, tapi supaya merasa bahwa masih ada bapaknya, disampaikan ya libni hadza sya'nan, bahwasanya keadaan ini adalah keadaan yang menjadikan engkau akan menjadi orang yang punya hati yang besar. Fabakhin liman waqqarahu, yang akan menjadi orang yang sangat beruntung dan juga orang yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya bahwa cucuku, anakku, jangan pernah engkau bersedih, karena engkau sebetulnya akan dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi orang besar. Engkau akan dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi orang yang mulia. Jadi kemuliaan orang besar itu memang ditempa dengan tempaan yang begitu luar biasa. Ini ya memang wajar. Jadi kita kalau melihat sesuatu yang punya nilai besar, punya nilai mahal, itu biasanya memang tempaannya tempaan yang gak sederhana. Misalnya kita melihat ada batu permata, itu batu permata sampai kepada punya nilai yang tinggi, berharga, itu tempaannya berbagai macam tempaan. Kalau sesuatu yang tempaannya tempaan yang biasa, ini juga akan menjadi hal-hal yang biasa-biasa saja. Tapi kalau sesuatu itu mulia, pasti kalau kita runut dari ke belakangnya, tidak mungkin sesuatu itu dengan proses yang instan. Kemuliaan itu pasti ditempa dengan tempaan demi tempaan. Dari mulai hal-hal yang kecil sampai hal yang besar, termasuk tempaannya Rasulullah SAW. Nabi itu didesain menjadi seorang yang tidak punya ayah, tidak punya ibu, seorang yang yatim. Ini awal tempaan baginda Rasulullah SAW. Makanya dikatakan hadza sya'nan 'aziman fabakhin liman waqqarahu wa wala. Duhai anakku, jangan pernah berkecil hati, tidak usah kemudian merasa minder. Kamu dididik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka berbesar hatilah, bersabarlah. Ini adalah persiapan mental yang dididik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai-sampai walam tashku fi sabahu ju'an wala atoshan qattu nafsuhul abiyah. Ini satu gambaran mentalitas Rasulullah kecil, dididik dengan luar biasa, sampai-sampai punya
sikap pribadi, mentalitas pribadi. Lam tashku, tidak pernah sambat Rasulullah. Anak kecil, Rasulullah kecil ini nggak pernah nangis, nggak pernah rewel, nggak pernah sambat. Saking mandirinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Digambarkan walam tashku fi sobah, tidak pernah kecilnya Rasulullah itu reweli, nakal, membebani orang lain, nggak pernah. Ju'an wala akshan, meskipun dalam keadaan lapar, dalam keadaan haus, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sudah punya kemandirian, mentalitas mandiri ini yang menjadi penting. Jadi sekali lagi, kunci daripada kemandirian anak adalah memang dididik dari awal untuk mandiri. Anak kalau terbiasa dengan bok-bokan, biasa dekat dengan ibunya, biasa dekat dengan maknya, dengan bapaknya, ini kadang-kadang susah untuk mandiri. Bahkan sampai nuwun sewu, sudah selesai kuliah pun kadang-kadang gak berani mandiri. Makan bahasanya kita masih disuapi, minum masih dicepak. Kenapa? Karena memang tidak dididik dari awal, dari kecil untuk mandiri. Makanya pembelajaran kemandirian, mandiri ini adalah kunci hidup, kunci survive di dalam kehidupan. Maka sekali lagi Nabi kecil ini sudah digambarkan, diberikan motivasi luar biasa dari kakeknya. Kakeknya mengatakan, inna libni hadza la sya'nan 'aziman fabaqin liman waqqarahu. Duhai anakku sayang, cucuku sayang, bahwa engkau enggak usah bersedih hati, enggak usah khawatir, karena engkau akan dipersiapkan menjadi orang besar. Ini mentalitas yang dibangun. Sampai-sampai kemudian Nabi punya mentalitas mandiri, makan minum saja meskipun dalam keadaan lapar, dalam keadaan haus. Kalau bahasa kita enggak ngangeng, enggak kemudian aleman. Nabi itu luar biasa, qotun sama sekali. Jadi betul-betul mandiri, anak kecil. Ini kita enggak bisa bayangkan anak kecil punya kemandirian seperti ini. Wa katsiran ma ghada faghtada bima'i zamzama fa ashba'ahu wa arwa. Sampai-sampai kalau toh pagi-pagi Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan lapar, belum sarapan, belum dicepake untuk makan pagi, apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Faghtada bima'i zamzama. Beliau hanya kemudian meneguk air Zam-Zam. Air Zam-Zam yang memang punya sifat itu mengenyangkan dan menghilangkan haus. Jadi Zam-Zam itu punya sifat ya makanan, ya minuman. Artinya apa? Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam kecil itu merasa lapar, merasa haus, beliau datang ke Ka'bah. Di sana ada sumur Zam-Zam, beliau langsung menegak air Zam-Zam. Tegukan air Zam-Zam menghilangkan rasa lapar, tegukan air Zam-Zam juga menghilangkan rasa haus dan dahaga. Inilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam sejarahnya Rasul kecil ini sudah mengajarkan kepada kita, didiklah anak kita, karena anak itu pasti akan kita tinggalkan, tidak mungkin akan bersama terus dengan kita. Maka ajarkanlah pertama kali cara untuk survive hidup, cara untuk mandiri. Jangan terus-menerus disuapi, jangan terus-menerus kemudian segala sesuatunya itu kita siapkan. Jangan terus kemudian dinina-bobokan anak kita.
Kadang orang tua merasa sayang anak, saking berlebihannya sayang, apapun yang diminta anak kita turuti. Apapun yang menjadi keinginannya anak, kita coba terus-menerus kita bisa untuk menuruti. Padahal ini sejatinya adalah kadang-kadang bisa melalaikan anak dan menghilangkan sifat kemandirian anak itu sendiri. Makanya baginda Rasulullah di antara sirriyahnya, rahasianya, kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sejak kecil beliau masih dalam kandungan, bapaknya sudah wafat. Beliau umur 4 tahun disusul dengan ibundanya wafat. Di antara yang dijelaskan oleh para ulama, karena Allah Subhanahu wa taala ingin mendidik langsung Rasulullah untuk menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai pribadi yang punya mentalitas mandiri, pribadi yang mempunyai mentalitas baja, sehingga nanti ketika kemudian dititipi amanah berupa amanah ajaran Al-Qur'anul Karim yang penuh dengan tantangan, hambatan dan rintangan, Nabi sudah memiliki mentalitas yang tidak tertanding. Ini rahasia. Bapak Ibu hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Walamma unjiqat bi fina'i jaddihi Abdul Muttalib wa tayal maniyah, kafalahu ammuhu Abu Talib syaqiqu abihi Abdillah. Nah, setelah kakeknya sudah mulai tua renta dan sampai kepada ajal beliau, maka kemudian kafalahu, yang menanggung, yang membimbing Rasulullah SAW, ammuhu, yaitu pamannya Abu Talib, yaitu yang bernama Abu Talib, syaqiqu abihi Abdullah, saudara laki-laki dari bapaknya. Ini yang meneruskan, yang menanggung, yang mendidik, mengawasi, bahkan berjuang untuk membantu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah paman tercintanya Abu Talib. Faqama bikafalatihi bihazmin qawiyyin wa himmati wa hamiyah. Maka kemudian paman beliau merumat dengan baik, dengan penuh kasih sayang, sampai dengan nanti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika sudah mendapatkan wahyu menjadi seorang nabi, seorang rasul, beliau pun menjadi orang yang paling membela Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada orang yang membela melebihi dari paman beliau. Sampai-sampai orang-orang kafir Quraisy itu tidak berani kepada Muhammad Rasulullah SAW karena masih pekewu dengan pamannya. Maka nanti setelah paman beliau itu meninggal dunia, Rasulullah SAW sangat sedih sekali. Maka tahun di mana paman beliau meninggal dunia itu dikenal dengan Amul Huzn, tahun duka cita. Karena apa? Nabi SAW kesedihannya tidak pernah kecuali melebihi kesedihan ditinggal pamannya. Paman yang sangat membela beliau. Perjuangan beliau itu dibela meskipun beliau dalam keadaan miskin, tapi pembelaan beliau terhadap Rasulullah SAW itu begitu luar biasa. Wa qaddamahu ala nafsi wal banina war rabbah. Di antara pembelaan paman beliau disifati di dalam Al-Barzanji, wa qaddamahu, beliau Abu Talib selalu mendahulukan Nabi, selalu mendahulukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ala nafsihi, dibanding dengan kepentingan dirinya sendiri, wal banina, dan juga kepentingan anak-anaknya Abu Talib. Nah, ini satu pembelaan, satu hal yang disampaikan, diberikan perhatiannya oleh Abu Talib. Bahkan
disifati, dijelaskan di dalam kitab Al-Barzanji, qaddamahu ala nafsi wal bani. Abu Thalib senantiasa di dalam beliau punya apapun yang didahulukan adalah Rasulullah. Misalnya makan, beliau punya apa, maka sebelum Nabi itu makan, beliau belum makan dulu. Sebelum memberikan makan kepada anaknya, beliau memberikan makan kepada Rasulullah SAW. Ini sampai sedemikian sayangnya Abu Thalib kepada Nabi Muhammad SAW. Maka ketika beliau meninggal dunia, sedihnya luar biasa. Kesedihan yang pertama tentu karena ditinggalkan oleh beliau. Beliau yang sangat membela Rasulullah SAW, tapi juga kesedihan yang paling mendalam dari Rasulullah SAW atas orang yang paling dicintainya. Karena apa? Karena Abu Thalib meninggal dunia, lisannya belum mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi ini puncak daripada puncak kesedihan Rasulullah. Orang yang paling disayang, orang yang paling membela, tetapi ketika meninggalnya belum mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah. Ini yang paling diketuni Rasulullah. Kenapa pamanku ini tidak kemudian mengucapkan kalimat syahadat? Mungkin dalam hatinya beriman, mungkin dalam hatinya sudah mengakui kenabian dan kerasulan baginda Rasulullah SAW, tetapi belum diucapkan dengan lisan. Makanya kemudian Rasulullah SAW ini memasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala tentang status hukumnya paman beliau Abu Thalib. Jadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya yakin beliau hatinya sudah beriman, tetapi karena lisannya belum membuktikan dengan ucapan, belum mengucapkan di dalam lisannya kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu yang paling disedihkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian walamma balagha 12 sanata rahala bihi sallallahu alaihi wasallam ammuhu ila al-balad asy-syamiyah. Walamma balagha, dan setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam berusia 12 sanata, 12 tahun. Ini melompat sampai kepada Rasulullah berusia remaja. Rahala bi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kemudian diajak pergi oleh paman beliau ilal bilad syamiyah, ke negeri Syam, ke negeri yang sekarang ini dikenal dengan Palestina. Tambah jauh lagi ke utara dari Makkah ke Syam. Ini perjalanan juga bukan perjalanan yang dekat. Perjalanan bukan perjalanan yang gampang, tapi perjalanan yang luar biasa, melewati gurun-gurun pasir, panas terik dan luar biasa. Wa arafahu rahibul bahira. Maka ketika beliau berdua, Nabi dan pamannya ini muhibah, perjalanan mau berdagang ke Syam. Sesampainya di perbatasan Syam, sebelum masuk tanah Syam, ini ada seorang rohib pendeta namanya Bakhira atau Bukhaira. Bukhaira ini adalah seorang rahib ahli dari yang tahu persis tentang isi-isi kitab Injil, Zabur dan Taurat, yang di sana menggambarkan tentang nanti akan ada nabi akhir zaman yang punya sifat-sifat kemuliaan. Nah, ini Bukhaira tahu. Makanya wa arafahu rahibu Bakhira bima hazahu min wasfin nubuwah. Bukhaira ini tahu karakteristik sifat-sifat yang dijelaskan oleh kitab Zabur, Taurat dan Injil tentang sifat kenabian nabi akhir zaman.
Makanya ketika melihat ada anak remaja kok sifat-sifatnya persis dengan apa yang ada di dalam kitab, makanya beliau arafahu, mengenal Nabi Muhammad SAW ini kok anak ciri-cirinya plek seperti apa yang ada di kitab Zabur, Taurat tadi. Wa qala inni urahu sayyidul alamin wa rasulullah wa nabiyya. Maka Bukhairah ini mengatakan, ini urahu, saya ini melihat. Kata para ulama, melihat itu bisa karena Bukhairah mendapatkan satu informasi ataupun ilham dari langit, ataupun beliau tahu karena memang beliau membaca kitab-kitab yang dalam kitab itu dijelaskan tentang sifat-sifat Nabi akhir zaman. Maka beliau mengatakan bahwasanya saya melihat kamu itu adalah sayyidul alamin. Aku melihat kamu punya ciri, kamu adalah pemimpinnya alam semesta ini. Wa Rasulullah wa nabiyyan, dan ciri yang ada di dalam dirimu itu adalah ciri Rasul dan ciri Nabi. Makanya kemudian waqad sajada lahu syajaru wal hajaru wala yasjudani illa li nabiyyin awwal. Buktinya apa? Bukhairah ini tahu, di samping dijelaskan di dalam kitab-kitab, juga di dalam faktanya ketika Bukhairah itu dekat dengan Muhammad remaja, itu sajadalahu syajar, pohon-pohon yang ada di sekitar Nabi Muhammad saat itu tunduk. Jadi seperti bersujud kepada Rasulullah. Jadi ketika Nabi SAW itu misalnya berada di bawah pohon, maka pohon itu merunduk seperti memberikan iuk-iuk kepada Rasulullah SAW. Bukan hanya pepohonan, wal hajaru, dan juga bebatuan sama. Bebatuan itu memberikan perlindungan. Batu-batu yang ada di Arab itu kan batu bukan hanya sekepal-kepal tangan saja, tapi batu-batu yang besar, yang sering menjadi tempat untuk ngiyupnya orang-orang yang sedang melakukan perjalanan. Batu-batu pun ikut tunduk ketika Nabi SAW itu lagi duduk dan kemudian ada panas, batunya bergeser, ngiyupi Rasulullah SAW, dan itu dilihat oleh Bukhairah. Makanya Bukhairah mengatakan bahwasanya engkau itu adalah sayyidul alamin wa rasulullah wa nabiyya. Jelas engkau ini calon nabi, calon rasul, calon pemimpin alam semesta ini. Maka apa yang dilakukan oleh Bukhairah? Maka Bukhairah kemudian memberikan saran kepada paman dari Rasulullah SAW, wa amara ammuhu, memerintahkan kepada pamannya Rasulullah, biraddihi, untuk membawa pulang kembali Nabi ila Makkah, kepada ke kota Mekah, takhawufan alaihi. Kenapa disuruh untuk pulang? Karena Abu Bukhairah ini takut, khawatir kalau Nabi tetap diajak untuk ke Syam, maka pasti Nabi akan mengalami kesusahan. Karena di dalam kitab-kitab sirah yang lebih besar itu dijelaskan, itu orang-orang Yahudi pun sudah tahu kalau ada seorang calon Nabi yang berangkat dari Mekah mau ke Syam. Karena memang berita-berita tentang kenubuahan Rasulullah itu sejak di Mekah itu sejak kecil Rasulullah sudah tersiar. Seperti pelajaran kemarin, sejak diasuh oleh Halimatus Sa'diyah, dibedah oleh malaikat, itu informasinya sudah menyebar kemana-mana. Makanya Nabi SAW mau pergi ke Syam, itu informasinya sudah kemana-mana, informasinya sudah sampai ke Syam. Makanya di dalam Sirah Nabawiyah itu sudah disiapkan 12 orang
yang siap untuk mengeksekusi, membunuh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Bukhairah ini kemudian merasa punya kepentingan bahwasanya kalau tidak dicegat di perbatasan Syam, ini Muhammad sudah kadung sampai ke negeri Syam, ini bahaya. Calon nabi ini pasti akan dibunuh. Makanya di dalam Quran itu disebutkan wala tajidanna asyaddan nas adawatan lil ladzina amanul yahuda wal ladzina asyraku. Pasti kamu itu akan menemukan, akan mendapatkan asyaddan nas, orang yang permusuhannya itu paling memusuhi. Jadi asyaddan nas, orang yang paling memusuhi. Lilladzina amanu, bagi orang-orang yang beriman. Siapa orang yang paling memusuhi? Al-Yahuda, yaitu orang-orang Yahudi. Wala tajidanna aqrabahum mawaddatan lilladzina amanu, dan juga pasti kamu akan temui orang yang paling dekat, punya nilai kasih sayang dan juga hubungan yang baik. Siapa? Alladzina qalu inna nasara, yaitu orang yang mengatakan kami ini Nasrani. Jadi orang Nasrani ini sebetulnya punya lebih kedekatan kepada orang Muslim. Nyatanya orang yang paling pertama kali tidak terima kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai Syam itu nanti akan dibunuh, yaitu Bukhairah, seorang pendeta Nasrani. Akhirnya memberikan saran kepada pamannya Rasulullah untuk dibawa pulang. Ini orang Nasrani. Bahkan ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam nanti hijrah ke Habasyah, ke Ethiopia, rajanya pun seorang raja Nasrani. Itu yang paling punya care, perhatian terhadap Rasulullah. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini diberikan hadiah banyak oleh Raja Habasyah. Ini juga orang Nasrani. Jadi memang orang Nasrani yang masih asli zaman dulu itu disifati wala tajidanna aqrabahum mawaddatan lil ladzina amanu alladzina qalu inna nasara. Jadi orang yang paling dekat itu orang yang mengatakan kami Nasrani, tapi Nasrani zaman dulu. Sehingga tadi Bukhairah yang Nasrani pun tidak rela kalau calon nabi, calon rasul, calon pemimpin alam semesta ini kemudian akan dicelakai oleh orang-orang Yahudi. Ini saking tahunya Bukhairah, saking fahamnya Bukhairah, paham ya dari kitab, juga paham, tahu persis dari apa yang beliau lihat ketika bertemu dengan Muhammad remaja, kok semuanya tunduk kepada beliau. Oh pasti ini tidak sembarangan orang, pasti ini adalah calon nabi dan calon utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kemudian diperintahkan oleh beliau wa amara ammuhu biraddihi ila Makkah tahawufan alaihi min ahli dinil yahudiyyah. Bukhairah memerintahkan kepada panahnya Rasulullah untuk membawa kembali ke Mekah karena khawatir kalau tetap ke Syam maka orang-orang Yahudi akan membunuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu hadirin jemaah yang dimuliakan Allah, saya kira itu untuk kajian pada hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya.